Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursyid Irfanuddin dari kelas PKI 2F akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang bermata kuliah fikih konseling. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan seorang muslim, baik kehidupan pribadi bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Dari definisi tersebut kita bisa memahami bahwa fikih merupakan pengetahuan yang tentang hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya adalah dengan proses ijtihad. Dengan pengetahuan tentang hukum syariat yang untuk mengetahuinya tidak perlu dilakukan ijtihad, bukanlah bagaimana dari fikih. Seperti contohnya tentang haramnya khamar atau miras yang tertera pada Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan pendapat dari 4 imam besar atau bisa disebut dengan madhab. Di fikih ada 4 madhab, yaitu madhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Semua itu mengatur hukum-hukum yang ada di kehidupan manusia yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, agar manusia bisa mendapat kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Pada zaman sekarang banyak anak muda bahkan orang tua yang sudah sebenarnya tahu menahu bahwa minuman yang haram adalah dosa, namun mereka masih tetap saja untuk meminumnya. Pada dasarnya semua minuman yang dikonsumsi manusia adalah halal, namun dapat haram hukumnya disebabkan oleh kondisi tertentu. Minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat manusia Islam karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Minuman yang diharamkan dalam Islam dapat dikarenakan sifatnya maupun zatnya. Seseorang yang minum minuman haram tentunya berdosa dan dapat menyebabkan berbagai masalah. Minuman tersebut diharamkan dikarenakan beberapa sebab, di antaranya 1. Dikonsumsi secara berlebihan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hal-hal yang melampaui batas. Yang kedua, memabukkan dan dapat menghilangkan akal atau kesadaran seseorang. Ketiga, termasuk zat najis atau kotoran yang diharamkan. Keempat, merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin orang yang memilikinya. Kelima, menjijikan dan tidak sepantasnya dikonsumsi oleh manusia. Terakhir, membahayakan kesehatan maupun nyawa manusia jika dikonsumsi. Beberapa minuman yang termasuk haram sebagai contoh adalah sebagai berikut. 1. Minuman yang berasal dari darah. Darah adalah salah satu jenis makanan atau minuman yang diharamkan untuk diminum. Seperti halnya beberapa orang yang gemar minum darah binatang seperti ular dan sebagainya dengan alasan kesehatan atau untuk menyembuhkan suatu penyakit. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang artinya, katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, darah yang mengalir, daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Al-An'am ayat 145. Kedua, minuman keras atau khamar. Minuman keras yang dimaksud dalam jenis minuman ini adalah minuman yang mengandung alkohol dan diharamkan dalam Islam. Segala minuman yang memabukkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi yang artinya semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, minuman yang membahayakan diri. Minuman yang membahayakan diri adalah minuman yang dicampur racun atau zat yang dapat membahayakan nyawa. Misalnya, saat seseorang meminum racun dan mencoba menyakiti dirinya sendiri atau melakukan usaha untuk bunuh diri, sementara perbuatan tersebut dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini, tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Keempat, minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin. Minuman yang diperoleh dari mencuri atau menipu, atau minuman yang dibeli dengan harta yang tidak halal seperti harta korupsi atau riba adalah haram diminum meskipun minuman tersebut zatnya asalnya adalah halal, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sama kalian dengan jalan yang batil. Quran surat An-Nisa ayat 29.
kelima, minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Yang dimaksud dengan minuman yang mengandung zat yang diharamkan seperti darah, air liur anjing, dan sebagainya. Misalnya saja minuman kesehatan atau jamu yang dicampur dengan darah binatang atau minuman yang dicampur dengan alkohol. Jadi Islam sudah menetapkan hukum dan mengonsumsi minuman agar manusia mengerti mana yang haram dan mana yang halal. Seperti itulah fikih untuk mengatur manusia dalam berkehidupan agar tidak tersesat dan bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.